Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan yang indah ini, yang begitu mulia ini, mari kita hiasi diri kita dengan keimanan, ketakwaan, kesabaran, kedermawanan. Karena di bulan ini Allah jadikan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya pemandangan, fenomena, Masya Allah, kita dihadapkan dengan satu kondisi yang harus menjadikan diri kita yang lebih semangat, lebih menjadikan takwa dan iman sebagai pakaian dalam diri kita, agar supaya kita tetap di bawah naungan rahmat Allah dan keberkahannya. Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang kita harapkan. Rahmat kasih sayang dari Allah itulah yang kita cari. Memang sengaja Allah ciptakan dunia ini seperti ini agar supaya kita berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat, berbuat kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang bisa menghantarkan diri kita menjadi manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup di atas dunia ini ada yang bahagia, ada juga yang tidak bahagia. Ada yang merasa senang dan ada yang merasa sedih. Namun bagi seorang yang beriman kepada Allah, tidak akan pernah merasa sedih. Karena orang yang beriman kepada Allah, dia akan percaya diri bahwasanya dia adalah tinggi di hadapan Allah jika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian keimanan itu untuk menambah naik derajat, untuk ditambahnya keimanan. Maka iman pada bulan Ramadan ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang naik. Iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Yazidu wa yanqus. Memang keimanan juga kadang dia naik terus dan tidak turun. Nah, ini imannya para anbiya. Yang semakin diuji, dia semakin naik keimanannya. Semakin dia diberikan cobaan, dia akan semakin naik keimanannya. Artinya ketika diuji oleh Allah, dia akan tambahkan, kuatkan keimanannya. Maka dia yazidu wa la yanqus. Dia tinggi tapi tidak kurang. Yazidu wa yanqus, kadang tinggi kadang turun. Ini iman seperti kita. Kalau Ramadan kayak begini, iman tinggi melebihi malaikat. Wa yanqus. Tapi kadang iman manusia itu rendah, turun, bahkan turunnya melebihi hewan. Wala yazidu wala yanqus. Tidak dia bertambah, tidak juga berkurang, stabil, keimanannya stabil. Nah, ini imannya para malaikat. Imannya para malaikat tidak naik, tidak turun, dia stabil. Karena dia mengikuti apa kata perintah Allah.
Kalau kata Allah duduk, malaikat akan duduk sampai kapanpun. Kalau kata Allah, malaikat bertasbih, dia bertasbih. Dari mulai diperintahkan sampai hari kiamat. Terus bertambah dan tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, imannya manusia kadang yazidu, dia tinggi melebihi malaikat, dan kadang juga dia rendah melebihi hewan. Maka terjadi orang tua memperkosa anak kecil. Nah, itu imannya sudah lebih rendah dari hewan. Hewan sehewan-hewannya tidak ada, ya artinya hewan dewasa mencari hewan yang kecil. Ayam jago nyari pitik, itu enggak ada. Nah, ketika iman manusia rendah, serendah-rendahnya bahkan melebihi hewan, ini yang perlu kita sampaikan untuk mengisi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita bisa mengecas iman kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fenomena banyak juga kejadian-kejadian. Ada orang yang biasa ya kuat imannya. Ada orang yang sudah kita anggap imannya kuat, ternyata dia tidak kuat, lemah keimanannya. Maka kita semua kaum muslimin, para ustadz, para da'i, para muballigh, para kiai, para ulama, mari kita sama-sama untuk saling menasehati, untuk mengisi pada bulan Ramadan ini untuk mengecas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan ini akan melahirkan ketakwaan. Nah, ketakwaan ini akan melahirkan kekuatan pada diri seseorang untuk mempertahankan prinsip dia beragama. Karena ada orang yang tidak kuat dalam prinsip beragama, padahal faham bahwasanya permasalahan-permasalahan itu adalah prinsip dalam beragama. Nah, prinsip beragama ini tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa dijual belikan. Karena prinsip keimanan, prinsip ketakwaan, prinsip beragama adalah salah satu bukti bahwasanya kita hidup di dalam Islam itu harus mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Islam itu adalah agama langit. Islam tidak seperti agama-agama lain. Islam itu ideologi langit. Kamu suka atau tidak suka, kamu senang atau tidak senang, kamu harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang dilarang harus dijauhi. Berusaha untuk menjauh. Nah, ketika kita menyampaikan satu kalimat-kalimat prinsip dalam beragama, bukanlah kita sebagai manusia yang sok suci. Bukan kita manusia yang sok bersih, bukan. Tapi kita mencoba dan belajar dan berusaha untuk mempertahankan dan pantas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya di atas muka bumi ini. Maka kita berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar supaya kita selalu bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan manusia di saat-saat di mana dia membutuhkan kehidupan yang layak, maka disitulah Allah sebagai penolongnya. Maka bagi para pejuang bukan dia merasa dirinya lebih suci, lebih bersih dari yang lain, tidak. Para mujahid, para pejuang sedang berusaha untuk memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata berusaha di dalam Al-Quran selalu disebut jahidu fi sabilillah. Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Karena hanya orang yang bersungguh-sungguh yang bisa menemukan satu proses yang dia inginkan dalam kehidupannya, yaitu bahagia dunia dan akhirat. Hanya orang yang bersungguh-sungguh yang akan menemukan
jalan-jalan yang buntu menjadi jalan yang begitu lebar di hadapannya. Artinya para mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah akan berusaha sekuat tenaga dengan cara habis-habisan. Hancur-hancuran, korban besar-besaran. Maka nanti secara berlahan-lahan, pelan-pelan akan terlihatlah sebuah cahaya kebahagiaan bagi hidupnya. Itulah para mujahid. Maka dalam syair yang kecil saja, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pastilah mendapat. Bersungguh-sungguh, kita mengartikan bersungguh-sungguh itu suatu perkara yang harus diusahakan dengan cara apapun, yaitu dengan cara yang halal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan, hancur-hancuran, korban besar-besaran, barulah Allah akan datangkan satu kemenangan di hadapannya. Pada bulan Ramadan ini kita habis-habisan, tenaga kita habis-habisan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hancur-hancuran kita beribadah hingga bengkak kaki kita semua. Di tengah malam kita bangun dengan tetesan air mata yang membuat kantong mata kita semakin tebal. Habis-habisan. Maka disitulah nanti akan dilihat sebuah kemenangan bagi orang yang beriman kepada Allah, akan mendapatkan baju ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim.